Channel kecil bahkan subscriber masih nol tetap dapat rekomendasi lumayan dari YouTube ya. Kita analisa untuk belajar bersama. Oke, daripada kalian para YouTuber pemula salah jalan di dunia konten yang banyak tipu-tipu ini. Oke, hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya buka channel saya yang memang saya pakai untuk belajar bareng tentang dunia YouTube ya. Dan kita akan masuk ke channelnya. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah channel saya Gudang Konten yang saya buat sebenarnya bulan Oktober kemarin, tapi baru aktif sekitar 1 hari kemarin. Karena tergelitik hati ingin buat channel tutorial saja ya, sekaligus ingin mempraktekkan apa yang menjadi dasar pemikiran saya terkait dunia YouTube ya, dan semoga ini menjadi bermanfaat untuk kalian yang juga sedang memulai merintis mengembangkan channel di dunia YouTube. Jadi kita lihat kontennya baru berisi 4 ya, sedangkan yang 1 hari kemarin saya bisa upload 2, yang bawah ini 9-10 Oktober, jadi udah hampir 1 bulan yang lalu. Kita lihat dari penampilan 2 konten yang kemarin saya upload, itu ternyata membuktikan bahwa di dashboard analitiknya ternyata di ringkasan ini bahwa sudah terdapat 8 penayangan. Artinya kalau 8 penayangan itu berarti dari 4 konten saya ya. Karena yang kemarin ternyata belum ada yang nonton. Ketika saya dorong dengan 2 konten yang kemarin saya upload, ada 2 konten, ternyata kepancing juga yang sebelumnya nggak ada yang nonton, jadi ada yang nonton gitu ya teman-teman. Cara kerjanya ternyata seperti itu. Dan sebelum saya upload kemarin 2 konten itu mengenai tutorial YouTube yang selanjutnya, itu tayangan yang diberikan oleh YouTube terhadap channel saya untuk video tutorial ini hanya berjumlah 20 tayangan. Setelah kemarin saya upload 2, berarti dalam waktu 24 jam, karena kemarin saya buatnya juga malam ya, ini juga sudah malam, sudah horor, di luar sepi dan dingin, itu ternyata YouTube merekomendasikan, ya mempromosikan channel saya ini 133 penyebaran, 133 tayangan, artinya dilemparkan ke penonton YouTube ya, itu 133 kali lah, anggap saja seperti itu. Dan ternyata ada yang buka loh teman-teman, yaitu 8 orang ya. Ini apakah termasuk teman-teman? Alhamdulillah, berarti YouTube mesinnya bekerja untuk kita, channel-channel yang masih kecil ya. Jadi jangan khawatir, nggak usah risau, nggak usah bimbang. Kita mikirin kontennya saja. Kita nggak usah mikir yang lain. Kita nggak usah mikir uang dulu. Ya, uang itu bonus. Yang penting kita bisa memberikan manfaat ke orang lain. Gitu ya. Ini saya seneng nih. Ada yang nonton 8 views. Wah, udah alhamdulillah. Dan rasio klik tayangnya itu karena ditayangkan 133 dan ada yang ngeklik 8 orang, itu berarti rasio klik tayangnya 6%. Nah, ini menurut saya luar biasa loh, 6%. Ya mungkin sih kalau target saya sih 10% lah. Cuman durasi tontonnya berarti ada yang bermasalah di storytelling ya. Nanti akan saya sampaikan. Jadi rata-rata durasi tonton di channel saya hanya 2.14, artinya cuman mungkin 2 menitan kali ya maksudnya ya. Kalau kalian ada yang lebih tahu mengenai rata-rata durasi, ya rata-rata durasi artinya 2.14 ya 2 menitan kan? Betul kan? Analisa saya seperti itu, bekerjanya seperti itu ya.
Jadi teman-teman, khususnya kepada YouTuber pemula ya kita saling belajar bersama ya. Setelah melihat data analitik tadi, perlu saya tegaskan kembali bahwa sedikitnya atau banyaknya views, jadi sedikit atau banyaknya views sangat dipengaruhi oleh konten kita sendiri ya. Jadi biarkan YouTube yang bekerja terhadap channel kita dengan segala sistematika proses yang memang dibuat supaya kita berjuang untuk memproduksi konten yang disukai oleh penonton YouTube ya, sesuai preferensi, sesuai kesukaan mereka masing-masing ya. Jika saya animasikan nih perjalanan video kita di YouTube nih bisa seperti ini. Jadi saya buat animasinya ya. Nah, ini saya coba untuk buatkan animasinya. Jadi ketika teman-teman itu ketika teman-teman itu mulai membuat video ya, kemudian oleh teman-teman video itu disodorkan ke pihak YouTube ya, maka YouTube itu akan menyerahkan video-video kita itu ke penonton-penonton YouTube ya. Tentunya nggak akan langsung ke sekitar 22 miliar atau berapa ya, kita nggak tahu. Kalau ada yang sok tahu ya saya nggak tahu ya, tapi yang jelas itu adalah sistemnya YouTube. Jadi itu akan dilemparkan ke penonton, yang tentunya penonton itu punya kesukaan masing-masing. Ada yang suka masak, ada yang suka badminton, ada yang suka apa lagi, ada yang suka game, ada yang suka apa lagi, pengen jadi YouTuber. Nah ini kalau ada yang suka pengen jadi YouTuber, maka itu akan cocok misalnya dengan channel saya ini. Misalnya channel saya menawarkan untuk pengen jadi YouTuber, maka dari situ video kita sudah dapat penonton ya, dapat 1 views ya, dari apa yang kemudian oleh YouTube ditawarkan ke penontonnya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya udah, kita semangat untuk terus upload, kita pasrahkan aja ke YouTube ya, dan YouTube juga akan terus dari yang sedikit ditawarkan tambah banyak, maka ditawarkan lagi ke banyak orang, sehingga konten kita itu nanti akan menjangkau banyak penonton di YouTube ya. Tapi ini kan sudah dipromosikan oleh YouTube ya, kok video kita nggak ada yang nonton. Nah, kemudian muncullah sub for sub sajalah, saling gotong royong sajalah. No, itu setan tuh banyak tuh yang menggoda tuh. Udah sub for sub aja, gotong royong aja, saling tonton aja, oplos aja, itu banyak sekali ya. Jangan ya. Jadi apa dong yang harus kita lakukan? Ya, 1, periksa thumbnail kita ya. Dari tayangan masuk ke penayangan, itu semuanya jembatannya adalah thumbnail. Thumbnailnya kita apakah sudah menarik. Yang kedua, konten. Oke. Nah, dari thumbnail kita analisa apakah thumbnail kita sudah membuat orang penasaran untuk ngeklik video kita. Nah, sudah bikin penasaran belum? Kemudian dari sisi kontennya, apakah isi konten kita memiliki manfaat untuk orang lain? Ya, kemudian storytellingnya, apakah sudah mencukupi dan jelas sampai ke penontonnya? Ya, dan pentingnya 10 detik pertama untuk menarik minat penonton supaya dia mengklik video kita. Ya. Dan yang ketiga, sekali lagi terus upload secara konsisten. Ya. Itu teman-teman sedikit animasi atau gambaran yang saya buat supaya teman-teman punya membuka mindset, jangan tergoda untuk mengikuti ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran-ajaran yang membuat kalian malah semakin terperosok, menguntungkan sisi mereka. Kalian hanya diperalat ya. Kalian bisa melihat salah satu channel yang juga membuka channel tipu-tipu misalnya. Nah, itu bisa kalian pelajari juga, oke? Baik teman-teman pemula, segini dulu curhatan tengah malam saya terkait analitik untuk channel baru ya. Tetap semangat, Allah atau Tuhan tidak tidur. Setiap usaha kita pasti akan selalu dicatat, dan rezeki dari Allah hanya masalah waktu. Yang penting tetap istiqomah, berdoa, dan biarkan Allah yang mengurus sisanya untuk kita. Semoga bermanfaat.
Dan jika kalian suka video ini, silahkan kalian like, share, dan subscribe. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan selamat beristirahat. Ya, mimpi yang indah. Salam.